Bentar. Oke. Ya, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Jadi, saudaraku, para hamba-hamba Tuhan, ya para penatua itu, saudaraku, sebenarnya di dalam gereja itu memberikan teladan. Karena itu ini menjadi peringatan bagi kita, saudaraku, yang sudah melayani, bagi kita hamba-hamba Tuhan, bagi kita yang sudah melayani pekerjaan Tuhan di gereja ini, supaya kita menjadi teladan dalam segala hal. Paulus pernah berkata kepada Timotius supaya ia menjadi teladan dalam kasih, dalam perbuatan, dalam kesucian, dalam hal-hal yang lain. Bisa dibaca, saudaraku. Ya, nah kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus menjadi teladan. Ya, jangan sampai kita mengajarkan sesuatu tapi kita tidak melakukannya. Itu namanya, saudaraku, tidak menjadi teladan. Teladan itu artinya orang yang pertama kali melakukan supaya orang yang melihatnya, saudaraku, itu bisa meniru atau mengikutinya. Nah, karena itu dikatakan di sini bahwa karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Jadi, saudaraku, yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus menegur setiap orang, saudaraku, yang hidupnya tidak tertib. Karena itu jika kita ditegur oleh hamba Tuhan, para penatua, ya pendeta, gembala, sebagainya, saudara harus memberi diri untuk bisa menerima dari teguran-teguran tersebut. Ya, hamba Tuhan menegur karena ia sayang supaya kita berbalik dari jalan yang jahat, kemudian, saudaraku, kita melakukan apa yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, ketika kita menegur, saudaraku, ya pasti ada ketersinggungan, betul. Itu pasti ada, saudaraku. Tapi ingatlah bahwa saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk kita dinasehati. Karena itu, saudaraku, relakanlah diri kita untuk kita bisa menerima teguran dari setiap hamba-hamba Tuhan yang datang kepada kita untuk menegur, saudaraku. Nah, karena itu, saudaraku, maka berilah dirimu, hatimu untuk ditegur. Jangan membangkang, jangan mengeraskan hati, ya, tetapi berilah dirimu untuk mau melakukan dan menerima nasihat-nasihat firman Tuhan yang disampaikan oleh para penatua hamba-hamba Tuhan. Semuanya itu untuk kebaikan kita kok, saudaraku. Tidak ada seorang pendeta atau hamba Tuhan pun yang menginginkan jemaatnya itu, saudaraku, terpuruk atau masuk ke dalam jurang. Tidak ada. Semuanya untuk kebaikan kita, supaya kita berjalan di jalan Tuhan, sehingga dengan demikian kita, saudaraku, diselamatkan. Lalu kemudian dikatakan, saudaraku, masih di ayat yang ke-14 dikatakan, hiburlah mereka yang tawar hati dan yang lemah. Saudaraku, sebagai hamba Tuhan, sebagai penatua, sebagai penginjil dan pelayan-pelayan Tuhan, itu harus menghibur mereka yang tawar hati. Tawar hati yang dimaksud di sini adalah, saudaraku, mereka yang menjadi penakut dan pengecut. Saudaraku, menjadi penakut dan pengecut, ya, dan mereka yang takut akan penganiayaan, atau mereka yang gampang menyerah terhadap godaan amoralitas. Saudaraku, ini kan terdapat juga di dalam kehidupan setiap gereja atau di setiap jemaat, bahwa ada orang-orang yang penakut atau pengecut. Mereka takut akan penganiayaan. Sehingga, saudaraku, banyak orang yang kemudian tidak memberikan atau memunculkan atau menunjukkan identitasnya sebagai orang Kristen. Ada orang-orang yang seperti ini. Akibatnya, saudaraku, yang tadinya dia pakai kalung salib karena takut penganiayaan, kemudian kalung salibnya dilepas. Kira-kira begitu. Kalau ke gereja nggak bawa Alkitab. Kalau memuji Tuhan takut. Berdoa takut. Ya, takut ada orang-orang yang kemudian menganiaya, melempari rumah kita dan sebagainya. Nah, kita harus menghibur mereka yang demikian, saudaraku. Yang tawar hati. Ini orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tawar hati. Dan ini kan terdapat di dalam jemaat Tuhan. Tawar hati karena keimanan mereka. Apalagi di lingkungan negara kita yang mayoritas, saudaraku, yang bukan percaya kepada Tuhan Yesus. Ada banyak orang Kristen yang kemudian takut penganiayaan. Ya. Atau juga orang-orang yang menyerah terhadap godaan dosa, saudaraku. Ya. Ada orang-orang yang seperti itu. Takut melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Kemudian ada godaan untuk melakukan dosa, gampang saja jatuh di dalam dosa tersebut.
Orang-orang yang seperti ini, saudaraku, adalah orang-orang yang takut. Ya, orang-orang yang pengecut. Khususnya, saudaraku, ketika misalnya berbicara menyangkut soal penghidupan. Nanti kalau saya tidak melakukan ini, saya nggak makan. Ini orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang takut, saudaraku, pengecut untuk melakukan firman Tuhan. Kalau saya nggak berbohong di dalam pekerjaan saya akhirnya jadi miskin. Saya nggak makan, tidak bisa memenuhi kebutuhan. Makanya dia harus korupsi. Nah, orang-orang yang seperti ini, dan ini kan banyak terjadi dalam kehidupan jemaat, saudaraku. Yang akhirnya kemudian dia hidup di dalam dosa karena ketakutan di dalam kehidupannya bahwa hidupnya tidak terpelihara, saudaraku. Ya, kalau saya tidak melakukan ini, saya nggak makan. Itu kan ada, saudaraku. Dan itu banyak. Ya, akibatnya dia terus terkungkung atau berada di dalam dosa karena ketakutan-ketakutan. Mereka pengecut. Padahal firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menjamin hidup saudara dan saya. Katakan amin. Tuhan menjamin makan dan minum saudara. Apalagi kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan dan diangkat oleh Tuhan sebagai anaknya. Jangan takut terhadap godaan dosa apapun. Kita harus tegas dan strike terhadap setiap dosa, saudaraku. Meskipun kita berada dalam kesulitan sekarang ini, yang susah cari makan, susah cari uang. Tapi percayalah, cara Tuhan selalu ada untuk menolong kita. Memelihara kita dalam kesulitan apapun. Karena itu, saudaraku, setiap godaan dosa yang ingin menjatuhkan kita di dalam dosa, apapun itu godaannya, apapun itu suntikan-suntikan dari iblis yang datang ke pikiran kita, saudara dan saya harus menolak. Saudara dan saya harus berkata, tidak. Karena aku percaya, Tuhanku yang kusembah, Yesus Kristus itu tetap berkuasa dalam masa-masa sulit sekalipun. Dan itu kan terbukti, saudaraku, ketika bangsa Israel berada di padang gurun. Tuhan memelihara mereka, saudaraku, sedemikian rupa. Nggak usah saya sebutkan, kan kita tahu, saudaraku. Ya, Tuhan luar biasa memelihara mereka. Karena itu kita tidak boleh menjadi orang-orang yang penakut, orang-orang yang pengecut, saudaraku. Nanti kalau saya melakukan firman ini, saya nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa ini, saya kurang ini, saudaraku. Aduh, saudaraku, kita sudah berhitung-hitung dengan Tuhan. Padahal kuasa Tuhan itu, saudaraku, luar biasa. Dan kalau saudara dan saya mau melakukan firman Tuhan, justru saudara tidak kekurangan. Justru saudara tidak mengalami bahaya. Justru Tuhan mengutus malaikatnya, kuasanya untuk membentengi saudara dan memberkati apa yang saudara kerjakan. Karena itu jangan pernah takut melakukan firman Tuhan. Apapun itu firman Tuhan yang Tuhan ingin kita lakukan. Katakan amin. Nah, kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus menghibur saudaraku. Mereka-mereka yang seperti ini. Mereka-mereka yang tawar hati, mereka-mereka yang lemah. Dan masa-masa sulit sekarang ini banyak orang yang tawar hati. Banyak orang yang lemah, saudaraku, yang memerlukan penghiburan dari kita. Kekuatan dari kita. Apalagi kalau mereka sudah terkena penyakit COVID. Karena itu saudara dan saya dalam setiap di grup kita, saudara, berikan support, kekuatan, penghiburan kepada mereka yang sakit. Berikan kekuatan kepada mereka melalui doa kita. Apa yang bisa kita lakukan saudaraku, karena mereka membutuhkan itu. Karena itu saudaraku, kita tidak boleh menjadi orang yang egois, biarin aja lah mati situ. Tidak boleh saudaraku, karena kita ada di dalam satu komunitas yang sudah Tuhan tetapkan. Kita keluarga di dalam Tuhan. Kalau satu orang sakit, semua orang turut merasakannya. Karena itu ini yang harus kita galakkan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, jangan pernah diam. Ketika ada orang yang mengalami sakit COVID, jangan pernah diam. Tapi doakan mereka, support mereka. Dan ini yang saya lakukan, saudaraku. Apalagi kalau kita sudah menjadi orang-orang yang rohani, orang-orang yang sudah melayani Tuhan, saudara harus yang pertama kali memberikan teladan, seperti yang dikatakan tadi. Kuatkan mereka, telepon mereka, berikan mereka firman Tuhan. Jangan lihat mereka itu jemaat si anu, saudaraku. Jangan lihat, karena Tuhan mengutus kita kepada semua orang. Ya, jadikan semua orang menjadi muridku, kata Tuhan Yesus. Dan ini harus kita lakukan, saudara. Itu kan bukan jemaat kita, itu kan bukan teman kita. Jangan, saudaraku. Karena siapapun yang membutuhkan kita hadir di situ, kita menjadi berkat di situ bagi dia. Katakan amin. Kemudian, saudaraku, masih di ayat yang sama, sabarlah terhadap semua orang. Sabar adalah respon yang tenang, lambat marah kepada mereka yang malas. Ya. Jadi saudara dan saya harus tenang terhadap mereka yang malas tadi, yang suka menolak teguran, yang tidak mau melakukan ajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan.
kepada mereka. Kita harus sabar, saudaraku. Jangan lekas marah ketika ada orang tidak mau melakukan firman Tuhan. Sabar. Memang nggak enak, saudaraku. Ketika kita diutus, lalu orang yang kita jumpai itu melawan. Tidak mau menerima nasihat, bahkan mengusir kita, bahkan mengata-ngatai kita, membicarakan kita. Sabar. Elus dadamu. Katakan amin. Sabar. Lambat marah. Ya. Kita harus tenang menghadapi mereka. Kenapa? Kalau nggak tenang, maka yang ada amarah. Ketika amarah timbul dalam diri kita, maka kita bisa bertindak sembrono. Ini kan terjadi banyak pelayan-pelayan Tuhan, saudaraku. Ketika nggak ada masalah, mereka bisa tenang. Tapi ketika ada orang yang mungkin menyakiti, menolak, dan tidak menerima, dia langsung marah, saudaraku. Kemudian dia bertindak sembrono. Kemudian ini bisa mengeluarkan perkataan-perkataan yang sama dengan orang-orang yang melakukan hal yang menolak dia, membicarakan dia, menyakiti hati dia. Ini banyak loh, sudah hamba-hamba Tuhan. Ya seperti ini. Ya kan, ketika nggak diterima ininya, nasihatnya, saudaraku, dia marah-marah. Dia kutuk orang tersebut. Bahkan, saudaraku, lebih parah lagi, keluar kata-kata di dalam mulutnya. Saudaraku, hal ini tidak boleh terjadi bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Karena apa, saudaraku? Biasanya orang membalas kejahatan itu karena ada kejahatan. Betul nggak, saudaraku? Kita dijahatin orang karena kita udah terlalu jahat sama dia. Maka dia balas dendam. Tapi kalau itu tidak ada di dalam kehidupan kita, orang juga tidak akan pernah melakukan apa yang jahat kepada kita, saudaraku. Karena itu, saudaraku, menguasai amarah sangat penting supaya tidak terjadi yang namanya balas dendam. Nah, karena itu, saudaraku, di sini dikatakan harus sabar. Berkata-kata dengan benar, marah boleh. Tetapi ingat, bahwa di dalam kemarahan kita itu kita harus mengatur perkataan kita, jangan sampai perkataan kita justru keluar perkataan kotor, perkataan yang menyakiti dan sebagainya, atau melemahkan, merendahkan, gitu kira-kira, saudaraku. Supaya apa? Supaya tidak ada tindakan yang kemudian terjadi, tindakan yang sembrono, baik dari diri kita maupun dari orang yang kita nasihati, dari orang yang kemudian kita arahkan, kita bimbing, kita kita pimpin ke arah jalannya Tuhan. Dengan demikian, saudaraku, maka tidak ada perkelahian, pertengkaran di dalam sebuah komunitas atau di dalam gereja. Bisa hari ini dia menolak, tapi karena kita selalu sabar terhadap dia, berulang-ulang menasehati dia, selalu datang kepada dia untuk menasehati, mendoakan, bahkan mungkin juga, saudaraku, memberikan bantuan. Hatinya lama-lama akan terketuk loh, saudaraku, terketuk, dan kemudian lama-lama dia akan menerima nasihat yang kita sampaikan kepada dia. Itu, saudaraku. Jadi ini sangat penting. Sabar ya. Kita harus merespon dengan tenang setiap persoalan yang terjadi. Lalu kemudian, saudaraku, ayat yang ke-15. Bagaimana supaya kita berjaga-jaga? Kemudian ayat yang ke-15, jangan membalas jahat dengan yang jahat. Ya, dikatakan di sana, janganlah membalas yang jahat dengan yang jahat. Jika kemarahan tidak ada, maka tidak akan ada saling membalas. Ingat ini, saudaraku. Ya. Jika kemarahan tidak ada, maka tidak akan ada saling membalas. Seperti yang saya katakan tadi, ketika tidak ada kemarahan, tidak ada tindakan yang sembrono yang kita lakukan. Karena itu, maka kemudian tidak adalah tindakan untuk saling membalas satu dengan yang lain. Karena biasanya seperti yang saya katakan tadi, orang membalas karena udah terlalu sakit. Dia lakukan untuk kita, makanya dia balas. Tapi kalau nggak ada itu, saudaraku, orang juga nggak ada yang membalas. Kira-kira seperti itu. Kalau dia masih tetap tidak menerima, maka Tuhan nanti yang akan membalas kepada dia. Ya kan? Kalau Tuhan membalas kepada dia, saudaraku, maka kemudian kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Nah, orang akan cenderung membalas kejahatan dengan kejahatan itu tadi. Kejahatan terjadi karena terjadi kesalahan fatal. Itu tadi, saudaraku. Jadi tindakan balas-membalas itu terjadi karena kesalahan fatal dari setiap kita. Karena itu usahakan di dalam kehidupan kita jangan ada kesalahan yang fatal. Khususnya bersangkut paut dengan orang lain. Nah, ini kan sesuai dengan pengajaran Tuhan Yesus, saudaraku, tentang berbuat baik kepada musuh dalam Matius 5 ayat 38 sampai 42.
Yesus berkata, jika musuhmu menampar pipimu, kirimu berikan juga pipi kananmu. Jika orang lain kemudian mengambil pakaianmu, berikan juga jubahmu. Kan itu, saudaraku, pengajaran Yesus. Ya, jika ada orang yang mengajak engkau berjalan 2 mil, berjalanlah dengan dia 5 mil. Itu artinya, saudaraku, Yesus pun mengajarkan tindakan, saudaraku, untuk tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Jadi apa yang disampaikan oleh Paulus ini searah dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Supaya kita mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri, bahkan mengasihi musuh kita, saudara. Jadi di dalam diri orang Kristen tidak ada istilah melakukan kejahatan, apalagi membalas setiap kejahatan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada itu, saudaraku. Kalau ada pendeta yang mengajarkan itu, tolak itu, saudaraku. Alkitab mengatakan, kasihilah musuhmu. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan merupakan bukti kedewasaan rohani seseorang, saudaraku. Jadi seseorang dewasa rohaninya itu, saudaraku, bukan karena apa, saudaraku? Bukan karena dia melayani, bukan karena dia bisa memuji Tuhan, berdoa, ya oke lah, itu mungkin salah satu bukti. Tetapi yang merupakan bukti otentik seseorang dewasa di dalam Tuhan ketika dia dijahatin orang tapi dia nggak balas. Itu dewasa orang yang seperti itu, saudara. Ya, tapi kalau misalnya dia dijahatin orang kemudian membalas, saudaraku, dengan yang sama, apalagi dengan perbuatan yang lebih kejam lagi, saudaraku, orang yang seperti ini nggak dewasa rohaninya. Ya. Nah, orang Kristen harus selalu rajin membangun apa yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi apa yang baik, apa yang bermanfaat, usahakanlah itu. Dan rajinlah melakukan itu. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan untung rugi. Saudaraku, ada banyak orang tidak mau berbuat baik, apa yang bermanfaat, karena dia memikirkan untung rugi, saudaraku. Untung nggak aku? Kalau nggak untung, aku nggak mau melakukannya. Banyak kan kayak orang Kristen begitu, saudaraku. Tapi kalau misalnya menguntungkan, dia mau, saudaraku. Orang Kristen nggak ada istilah untung rugi. Berbuat baik selalu untung, percayalah. Karena Tuhan selalu memperhitungkan apa yang kita lakukan di hadapannya. Percayalah, sekarang kita mungkin tidak menuainya, tapi besok ketika Tuhan datang, kita akan menuainya di dalam kerajaan surga yang mulia. Percayalah akan hal itu. Katakan amin. Karena itu, saudaraku, buatlah sebanyak pun apapun untuk membangun yang bermanfaat bagi orang lain. Katakan amin. Ya. Kalau kita semua melakukan itu, saudaraku, waduh, saudaraku, ketika ada orang yang kemudian lemah, kuat, tawar hati, dia menjadi kuat. Dia terhibur. Bahkan dia imannya timbul. Dia tidak down, tapi bangkit. Karena ada orang-orang yang selalu berbuat baik kepada dia. Tapi ingat, saudaraku, jangan juga menjadi jemaat yang menjadi jemaat benalu, saudaraku. Bahwa ternyata ada jemaat-jemaat itu yang sifatnya seperti benalu, saudaraku. Tahu kan benalu, saudara? Benalu itu selalu mencari keuntungan dari pohon yang ditumpangi, tapi tidak pernah memberi terhadap pohon itu. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang perlu kita ajarkan supaya mereka juga tidak terus-menerus menjadi benalu, tapi kemudian berubah menjadi orang yang bisa memberikan juga manfaat bagi orang lain, saudara. Minimal doanya. Kalau kita mampu melakukan dari segi keuangan, lakukan. Kalau kita mampu memberikan dari segi tenaga, lakukan, saudaraku. Dari segi apapun yang bisa kita lakukan, berikan untuk yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan menjadi orang Kristen jemaat itu menjadi orang yang egois. Yang hanya seperti benalu. Yang hanya tapi tidak pernah begini, saudara. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang Kristen tidak dewasa, saudaraku. Tidak orang-orang Kristen yang belum bertumbuh sebenarnya, saudaraku. Tapi orang Kristen yang betul-betul bertumbuh itu adalah ada waktunya dia begini, tapi ada waktunya dia juga begini. Bahkan kalau dia begini terus-menerus, dia yang terbaik daripada yang begini. Firman Tuhan berkata demikian. Adalah lebih baik yang memberi daripada yang menerima.
Lakukan saudara itu, apa yang bisa kita lakukan. Jangan hidup egois, jangan hidup untuk diri sendiri. Sebab saudaraku, saudara akan menuainya nanti kalau kita berbuat baik. Nah, karena itu saudaraku, maka kemudian di ayat berikutnya dikatakan, ya, ini mana nih kursornya ini? Oh, ya. Di ayat berikutnya ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Dalam Matius 5 ayat 10 sampai 12, pengajaran Yesus tentang bersukacita dalam penderitaan penganiayaan karena kita orang Kristen. Jadi dalam penderitaan sebagai orang Kristen, yaitu kita dianiaya, kita harus bersukacita. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah kamu jika karena namaku kamu dianiaya, ditolak. Bahkan kita dibunuh karena nama Yesus, bersukacitalah, berbahagialah, kata Yesus dalam Matius 5 ayat 10 sampai 12. Nah, orang yang bersukacita, dan ini saudaraku tidak mudah dan tidak gampang ketika kita dalam penderitaan seperti sekarang ini kita bersukacita. Hanya orang-orang yang sehat secara batinialah orang yang sanggup bersukacita dalam penderitaan. Orang yang tidak sehat secara batinia tidak akan pernah bisa bersukacita dalam penderitaan. Dia akan mengeluh dan jengkel. Kok Tuhan kenapa terjadi ini? Apalagi pandemi ini saudaraku. Menghancurkan segala segi-segi kehidupan kita. Ekonomi, kesehatan kita. Bahkan ada orang yang kehilangan anggota keluarganya karena dipanggil Tuhan karena sakit COVID, saudaraku. Dan banyak orang yang berkata, kenapa ini bisa terjadi? Bukankah aku sudah menjadi hamba Tuhan? Bukankah aku sudah menjadi orang Kristen? Bukankah ada janji perlindungan dari Tuhan, saudaraku? Hari ini saya mau berkata, sekalipun daging kita habis, kata pemazmur, bagianku tetaplah Tuhan. Tetaplah bersukacita senantiasa. Karena ini menunjukkan kesehatan batin kita. Saudara, ketika kita bersukacita, maka kita akan bisa berdoa di ayat 17. Dan mengucap syukur. Orang yang tidak bersukacita tidak akan pernah bisa berdoa. Yang ada dia mengeluh, dia kecewa, menyalahkan orang lain, menyalahkan suami, menyalahkan anak-anak. Gara-gara kamu sih. Kamu begini-begini, akhirnya kita kena. Gara-gara kamu sih, dan sebagainya. Ketika ini terjadi, saudara tidak akan pernah bisa berdoa dengan tenang. Ketika kita tidak berdoa, saudaraku, ya kemudian bukannya tambah baik, saudaraku, tetapi tambah runyam keadaan kita. Karena itu dibutuhkan sukacita, supaya kita bisa tenang berdoa dan mengambil waktu. Dan orang yang bersukacita itu doanya penuh dengan kuasa. Dibanding dengan orang yang berdoa lalu marah-marah, saudaraku. Tuhan bilang, kau berdoa tapi kamu marah-marah. Itu doa yang seperti itu saudara ditolak oleh Tuhan. Karena apa? Karena tidak ada sukacita di dalam dirinya. Kan ada juga yang seperti itu. Lalu orang yang tidak bersukacita juga tidak bisa mengucap syukur, saudaraku. Bagaimana dia mengucap syukur? Orang hatinya jengkel, hatinya penuh dengan kemarahan. Tapi orang yang mengucap syukur, orang yang bersukacita akan bisa mengucap syukur dalam segala hal. Berdoa itu artinya bertumbuh dalam ketergantungan dengan Tuhan. Jadi hari demi hari kita harus berdoa. Saudara, saya melakukan itu di rumah, saudaraku. Setiap hari kami berdoa. Setiap hari kami membaca firman Tuhan. Itu tandanya, saudaraku, bahwa saya bersama dengan keluarga hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika saudara hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, saudara pegang terus itu Tuhan seperti ini nih Tuhan ini saudara. Pegang terus ini saudaraku di dalam doa. Maka saudara, aliran-aliran kuasa Tuhan akan mengalir dari hidup kita. Beda dengan orang yang tidak berdoa kemudian akhirnya hubungannya dengan Tuhan terputus. Maka aliran-aliran kuasa Tuhan, pengurapan dari Tuhan, dari Tuhan, berkat dari Tuhan terputus juga. Karena itu betapa pentingnya berdoa setiap hari. Jangan berdoa kalau ada kebutuhan, kalau ada pergumulan lalu berdoa. Kalau nggak ada, kita nggak berdoa. Tapi setiap saat kita harus tetap berdoa sebagai orang yang menunjukkan bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Apalagi dalam masa sulit. Katakan amin. Lalu kemudian saudaraku, orang yang mengucap syukur itu adalah orang yang mengembangkan kepribadiannya. Kenapa harus dikembangkan kepribadiannya? Karena segala sesuatu yang keluar dari diri kita, saudaraku, adalah dari dalam.
Ingat baik-baik. Orang yang sehat secara rohani, secara batinia, dia akan selalu bersuka cita, berdoa dan bersyukur. Ketika itu terjadi dalam diri kita, batinia kita, pribadi kita, maka yang keluar akan sehat. Makanya mengapa dikatakan bersuka cita, berdoa dan mengucap syukur adalah kehendak Allah di ayat yang ke-17. Karena dari dalam inilah mengalir keluar segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Kalau orang sudah tidak bersuka cita, yang ada marah-marah. Orang tidak bersuka cita, yang ada adalah kita jengkel. Kemudian tidak berdoa. Dan ini akan keluar dari dalam diri kita dalam tindakan perkataan dari apapun. Karena itu saudaraku, maka ini sangat penting untuk kita lakukan supaya dalamnya kita, rohani kita sehat. Setelah itu kemudian keluarnya itu sehat, saudaraku. Ya. Karena itu, saudaraku, maka marilah kita sebagai orang-orang percaya sungguh-sungguh mengerti akan hal ini. Sehingga saudara dan saya betul-betul, saudaraku, bisa memahami akan hal ini, saudaraku. Ya. Mengucap syukur. Lalu kemudian ini merupakan standar Allah untuk kesehatan batin. Seperti yang saya bilang. Supaya batin saudara sehat, bersuka cita, berdoa, mengucap syukur. Itu sehat itu rohaninya. Batinnya sehat. Nah, jika batinnya sehat, maka hal-hal yang bersifat lahiriah juga akan sehat. Karena ada pepatah mengatakan apa yang keluar itu cerminan dari dalam. Ketika dari dalam kita sehat, maka yang keluar juga akan sehat. Saudaraku. Ketika dari dalam sehat, yang keluar juga akan sehat. Dan ini berkaitan dengan kesehatan jasmani. Orang yang bersuka cita, kata Amsal, obat yang manjur adalah hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi artinya dari dalam ini sangat berperan sekali terhadap apa yang di luar, saudaraku. Karena itu sehatkan dari dalam kita. Katakan amin. Bersuka cita, mengucap syukur dan berdoa. Supaya yang keluar itu adalah sehat semua. Jika batin tercemar, maka pemenuhan kehendak Tuhan secara lahiriah tidak akan mungkin tercapai, saudaraku. Karena itu betapa pentingnya kesehatan rohani kita. Itu kita terus galakkan, kita terus sehatkan dalam kehidupan kita. Dan itu tidak bisa terjadi secara otomatis. Harus ada tindakan dari kita. Dan kemenangan sejati dalam hidup bagi orang Kristen datang kepada mereka yang bersuka cita, berdoa, dan bersyukur. Saudara menang. Karena itu saudaraku, mari kita bersama-sama melakukan firman Tuhan itu. Firman Tuhan ini. Karena itu saudaraku, di penghujung daripada khotbah saya ini adalah lakukanlah apa yang dikatakan firman Tuhan tadi. Berjaga-jagalah dengan itu, maka saudara akan tampil sebagai pemenang. Bahkan firman Tuhan berkata, lebih dari pemenang. Ingat baik-baik, lebih dari pemenang itu, saudaraku, artinya adalah orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan dan yang melakukan kehendak Tuhan dari dalam kehidupannya. Itu arti dari lebih dari pemenang. Jangan ditafsirkan salah, saudaraku. Karena ada orang-orang yang menafsirkan salah. Lebih dari pemenang itu, ya, harus kaya, punya mobil, punya rumah yang besar, tabungan penuh, harus begini, itu namanya lebih dari, enggak itu artinya, saudaraku. Maka saudaraku jangan hanya mencopot-copot satu ayat tidak mengerti artinya. Lebih dari pemenang itu adalah orang-orang yang mampu melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupannya. Lalu kemudian orang-orang yang sanggup melakukan firman itu dan menerapkan firman itu dalam kehidupannya. Itu adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Tetaplah berjaga-jaga, karena orang yang berjaga-jaga adalah orang yang tahu akan datangnya musuh. Orang yang berjaga-jaga adalah orang yang selalu on fire. Orang yang selalu on selalu dalam segala hal. Tidak tidur, dalam pengertian tidak tidur rohaninya, tetapi on fire. Sehingga ketika musuh datang menyerang,
Dia tahu apa yang harus dia lakukan, dan orang yang seperti inilah orang yang menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu buat kasih dan anugerah-Mu. Engkau Bapa yang baik yang mengasihi kami. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan, kami semua sungguh-sungguh mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh berjaga-jaga di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu itu sungguh-sungguh menjadi rema. Kami berdoa Tuhan buat kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami. Biarlah kami semua yang mengalami sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sehat rohaninya terus pakai kami untuk juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali buat hambanya yang memimpin puji.